mulai peka dengan keadaan sekitar. Jadi ketika kita mau cari ide, usahakan dulu untuk mencari suatu permasalahan yang ada di lingkungan kita sekitar nih. Baik, kali ini kita akan bincang ilmiah bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Saudara Andre. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, perkenalkan, nama saya Andrianto, sekarang mahasiswa akuntansi angkatan 2017. Narasumber kita merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu jurusan akuntansi angkatan 2017. Baik Bang, saya ingin bertanya nih, Iya. sejak kapan Abang tertarik di bidang keilmiahan ini Bang? Kalau dibilang tertarik itu kemungkinan ketika maba. Dibilang tertarik enggak sih, cuman ketika maba saya itu menyadari kekurangan saya dalam hal menulis. Oleh sebab itu saya memilih organisasi di kampus formasi sebagai salah satu wadah untuk ngembangin skill saya dalam menulis. Seperti itu sih, terutama di bidang keilmiahan. Berarti motivasi Abang ingin mengikuti keilmiahan ini karena ingin belajar menulis ya? Iya, karena saya tahu kelemahan saya di menulis karena saya juga malas membaca, dan saya tahu yang namanya mahasiswa itu pasti berujung pada skripsi, yang mana skripsi itu benar-benar ilmiah kan. Nah, oleh sebab itu saya lebih memilih untuk masuk formasi untuk belajar di bidang keilmiahan agar ketika saya semester akhir saya mengetahui cara-cara gimana sih menulis ilmiah, gimana sih nyusun skripsi, gimana sih nyusun makalah yang baik dan benar, seperti itu sih. Seperti itu. Jadi yang paling Abang sukai di keilmiahan ini apa Bang? Kalau dibilang paling kayak mungkin lebih tepatnya saya lebih banyak belajar tentang dunia penulisan, seperti misalnya cara-cara kita melihat jurnal, cara-cara kita melihat karya orang, terus gimana cara kita untuk menulis. Kalau dibilang yang paling disukai yaitu saya bisa lancar menulis. Terus di dalam dunia keilmiahan saya juga banyak dapat relasi teman-teman yang satu frekuensi, yang memang benar-benar pengen belajar dan berkembang bersama-sama di dunia keilmiahan, seperti itu sih. Oke. Saya juga pernah mengetahui nih, Abang kan juga sudah termasuk yang terbaik lah, dimana Abang nih bisa memenangkan perlombaan-perlombaan dari Abang maba yang Abang nggak ngerti apa-apa hingga sekarang yang Abang udah sangat paham dengan ilmiah. Itu boleh diceritain sedikit Abang? Oke, baik. Sebenarnya kalau dibilang terbaik enggak juga sih, saya juga masih belajar. Nah, mungkinan itu bonus lah atas apa yang udah saya dapatkan. Nah, terkait cerita sedikit tentang pengalaman. Nah, ketika saya maba itu kan memang nggak tahu sama sekali kan ngikut formasi ya. Niat saya cuma satu, belajar. Nah, masalah hasil menang kalah itu belakangan. Intinya saya percaya bahwasanya ketika saya belajar, hasil itu tuh bakal mengikuti. Karena dengan proses kita mau belajar dan mau mencoba itu tuh tidak ada yang namanya gagal. Kalau menurut saya sih, ketika misalnya pun kurang berhasil di lomba tersebut, ya kita belajar. Oh, dari lomba ini saya belajar, oh ternyata ini loh kekurangannya ya. Jadi kedepannya bisa diperbaiki sehingga ketika mengikuti kompetisi itu ya udah terbiasa. Nah, kalau boleh cerita sedikit, ketika saya masih semester 1 sampai semester 4 itu kan belum punya laptop. Jadi kalau dibilang perjuangan sih cukup perjuangan sih, karena ketika ngikut kompetisi itu mulai semester 3 mau masuk semester 4 minjam laptop di sana sini karena niatnya itu pengen belajar. Nah, hasilnya ya mengikuti, seperti itu sih. Yang paling berkesan nih dari lomba yang pernah Abang ikutin? Oke, nah ini salah satu motivasi terbesar saya juga sih. Yang paling berkesan itu lomba ketika saya pertama kali berangkat ke Makassar. Itu lomba cerita inspiratif, itu lomba menulis juga sih, bukan ilmiah tapi lebih ke cerita biografi. Nah, itu lomba yang paling berkesan karena pertama kalinya saya terbang keluar, karena itu juga cita-cita dari SMA sih, karena belum terwujud. Di bangku kuliah itu terwujud. Nah, dibiayai sama pihak kampus.
semuanya ditanggung sampai dari pergi sampai pulangnya ya. Itu yang paling benar-benar berkesan karena baru pertama kali saya naik pesawat, baru pertama kali mengenal teman-teman yang ada di luar, baru pertama kali mengenal dunia kepenulisan. Ternyata dengan kita menulis tuh bisa membawa kita tuh terbang dan belajar lebih banyak hal lagi di luar sana, kayak gitu sih. Berarti emang sangat-sangat berkesan. Itu apa lomba pertama abang? Pas cerita inspiratif itu lomba pertama abang atau lomba yang keberapa gitu? Itu lomba yang ke beberapa sih. Untuk lomba pertama itu ya lomba di kampus Pekan Raya Ilmiah, pertama kali ngikut itu lomba esai. Nah cuman ketika lomba esai kan karena masih belum tahu apa-apa aja, jadi nulis-nulis aja, cuman ya biasa-biasa aja, nggak menang. Terus lomba pertama kali itu lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Himepa Pepintan. Nah kebetulan itu juara 1 dan saya juga di situ bukan sebagai ketua tim dan lain sebagainya, cuman kayak bantu-bantu teman saya yang memang pandai dalam menulis. Teman saya itu anak farmasi, Dian sama Saras. Nah mereka yang mengajari saya banyak hal tentang kepenulisan. Dari awal menyukai dunia kepenulisannya itu bersama mereka, karena saya juga belajar banyak sama mereka kan. Kemudian diikut lomba itu menang. Nah itu tuh juga perjuangan, nggak ada laptop, pinjam sana sini, kayak gitulah awal-awalnya. Jadi setelah menang itu mulai tertarik nih, mulai ada rasa tertarik dengan dunia lomba di kepenulisan. Udah mulai ada rasa tertarik, kemudian ikutlah beberapa lomba di luar, seperti yang salah satunya itu cerita inspiratif di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah ketika submit itu benar-benar nggak nyangka juga sih bisa lolos, dan akhirnya berangkat bersama delegasi Untan sekitar 13 orang mewakili Untan pada saat itu ke Makassar. Itu pengalaman yang sangat Itu yang paling sampai berkesan sekarang sih, sangat maksudnya berkesan. jadi batu loncatan lah hingga sampai sekarang, kayak gitu sih. Ini kan kita membahas tentang keilmiahan identik dengan penulisan. Ketika kita membuat penulisan itu membutuhkan ide. Jadi selama ini Bang Andre ini gimana sih bisa menemukan ide-ide yang menarik sehingga karyanya tuh bisa menang gitu. Terkait menemukan ide, nah sebenarnya terkait ide ini kalau kita mengikuti lomba kepenulisan yang jadi salah satu masalah terbesar yaitu mencari ide yang memang benar-benar sesuai terus bagus gitu kan. Itu hal yang paling sulit sih yang menurut saya. Tapi berdasarkan pengalaman, ketika kita udah terbiasa mengikuti beberapa kompetisi, kita lihat misalnya teman-teman di universitas lain atau apa presentasi, oh idenya seperti ini. Nah kita bisa pakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah awal-awal saya belajar tentang dunia kepenulisan ya pakai sistem itu, amati, tiru, modifikasi. Saya lihat ide orang lain misalnya. Nah ketika saya lihat, oh idenya misalnya seperti membuat permainan untuk edukasi, misalnya tentang lalu lintas. Nah itu kan tentang lalu lintas, kita ganti topiknya misalnya tentang lingkungan dan lain sebagainya. Nah itu bisa awal untuk mencari ide seperti itu sih paling dasarnya. Namun seiring berjalannya waktu, kalau seandainya udah terbiasa, kita bakalan peka dengan lingkungan sekitar. Misalnya nih, kalau berdasarkan pengalaman saya sih, ketika pulang nih pakai motor, lihat di sekeliling, kayaknya di tempat ini banyak sampah yang berserakan lah, gimana ya cara buat ngatasin ini. Nah mulai peka dengan keadaan sekitar. Jadi ketika kita mau cari ide, usahakan dulu untuk mencari suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar nih. Nah ketika udah menemukan permasalahannya apa, misalnya tadi sampah kan, nah, masalah sampah pengelolaannya kurang baik. Nah kita cari artikel yang berkaitan dengan hal tersebut, kemudian dibaca. Nah ketika udah dibaca, kita bisa mengeksplor tuh kira-kira yang tepat untuk diterapkan di permasalahan itu tuh apa, kayak gitu sih. Jadi seiring berjalannya waktu, kita bakalan peka dengan keadaan sekitar kita, seperti itu sih. Berarti gimana kita bisa menemukan ide itu, kita harus peka terlebih dahulu dengan permasalahan yang ada. Mungkin Bang, ide misalnya nih di saat ini kan COVID itu menjadi ide yang paling sering digunakan saat penulisan. Dari Bang Andre, mungkin ada ide yang selain dari COVID misalnya? Gini, kalau terkait COVID ini kan tentang kesehatan. Nah,
karena background saya ekonomi, kemarin tuh ini pernah bikin kayak misalnya kan sempat kayak contoh nih kalau mau nyari ide, misalnya sekarang kan COVID, kita dituntut untuk menjaga jarak, jarang bersentuhan dan sebagainya. Nah misalnya karena sekarang kayak aplikasi Gojek dan lain sebagainya udah banyak. Nah terus ketika teman-teman masyarakat pengen membeli sesuatu, ini ide sih, maksudnya teman-teman bisa misalnya idenya gini, jual sebuah makanan tapi makanan itu masih fresh, yang perlu diolah lagi oleh ibu rumah tangga, terutama ibu-ibu yang sering kerja nih, aktivitasnya padat di rumah. Nah mereka nggak perlu lagi tuh ke pasar dan lain sebagainya. Nah kita bisa buat tuh ide tentang membuat paket makanan yang udah diisi dengan menu yang lengkap. Misalnya mau bikin opor, nah opor tuh perlu apa-apa sih bumbunya, udah diracik sedemikian rupa di dalam box, misalnya untuk 5 orang, porsinya untuk 5 orang. Nah dijual tuh satu box itu berapa harganya. Jadi kita membantu masyarakat untuk tidak perlu lagi ke pasar, kita menyediakan bahan-bahan yang fresh, terus kita bisa kirim ke mereka, kita bisa manfaatkan ojek. Nah itu kan suatu solusi kan, maksudnya biar orang meminimalisir interaksi secara langsung, jadi mereka bisa bayar dengan non tunai. Nah seperti itu sih gambarannya, contoh kalau seandainya Itu pemanfaatnya. manfaatkan seperti itu sih. Memanfaatkan peluang di COVID ini, tapi bukan dengan penulisannya di COVID. Ini Bang, kita lanjut. Sebagai abang kan juga udah lama nih mengikuti formasi, jadi formasi kan, dalam anggota formasi. Sekarang abang ini kan menjadi demisioner. Menurut abang keilmiahan tuh gimana sih? Karena banyak nih Bang, sekarang nih terutama mahasiswa baru, banyak yang memandang keilmiahan tuh seperti kita belajar waktu SMA tentang IPA, matematika, kimia, fisika. Itulah yang dipandang oleh banyak mahasiswa yang tidak mengerti akan keilmiahan ini. Yang dipandang tuh kayak IPA gitu, kayak belajar-belajar gitu. Begini sih, ini sepemahaman saya saja terkait keilmiahan karena berdasarkan ini ikut formasi juga. Nah kalau seandainya keilmiahan itu lebih ke, misalnya kalau tulisan tuh lebih ke sistematis, tulisannya harus sistematis, terus dia harus ilmiah. Ilmiah maksudnya itu didukung oleh data dan fakta. Jadi itu kita tidak hanya sekedar berasumsi belaka tanpa ada data dan fakta yang benar di lapangan. Misalnya nih kita bilang COVID tuh cuman hal yang dibuat-buat saja misalnya. Nah itu kan kita berasumsi yang tidak ilmiah kan. Nah kalau seandainya mau ilmiah, misalnya berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia, bahwasanya COVID itu benar-benar ada. Nah data yang terjangkit di Indonesia tuh sekian banyak orang yang terjangkit. Nah ini membuktikan bahwa COVID itu memang benar-benar ada, seperti itu, kayak gitu. Dia lebih ke suatu hal yang sistematis, kemudian berdasarkan data dan fakta. Jadi tidak hanya sekedar asumsi-asumsi yang belaka, ya kayak gitu. Kayak gitu sih sepemahaman saya terkait dunia keilmiahan. Keilmiahan ini lebih ke fakta. Kompleks dia, maksudnya lebih luas maknanya, seperti itu sih. Berarti keilmiahan ini bukan tentang menghitung-menghitung ya Bang? Atau Bukan, sebenarnya bisa jadi di dunia, maksudnya dihitung-hitung juga ada kan. Keilmiahan ini kan konteksnya luas, bisa dari kesehatan, ke ekonomi, ke sosial dan lain sebagainya, mungkin ke ilmu pengetahuan alam dan lain sebagainya. Itu kan luas konteks keilmiahan. Jadi itu biasanya untuk membuktikan suatu permasalahan ataupun suatu asumsi orang kan perlu dilakukan penelitian dan lain sebagainya. Mungkin bisa kayak gitu. Dia lebih luas maknanya. Intinya itu tadi sistematis, terus berdasarkan data sesuai fakta. Nah, kemudian kalau memang berupa asumsi itu kemungkinan harus ada penelitian lebih lanjut agar lebih terbukti, kayak gitu sih. baik Bang, yang telah Abang dapat selama ini setelah menjadi anggota formasi itu apa Bang? Sehingga menjadi demisioner ini? Oke. Sebenarnya kalau mau diceritain banyak sih. Intinya banyak hal yang saya dapat dari formasi. Saya juga bisa sampai sekarang ya tak lain dan tak bukan gara-gara ngikut organisasi formasi, yang dimana di situ tuh ada teman-teman yang memang satu frekuensi, teman-teman yang enak diajak bergurau, terus enak diajak diskusi, kayak gitu sih. Mulai dari relasi itu mulai dapat banyak dari formasi juga. Terus dunia kepenulisan juga memang benar-benar pure dari formasi dapat. Terus
pengalaman bisa terbang kemana, misalnya kemarin ke Makassar, ke Lombok, ya juga gara-gara formasi dibantu sama abang kakak senior juga kawan-kawan. Kemudian bisa menang beberapa lomba juga, ya tak lain tak bukan gara-gara formasi juga sih. Intinya kalau mau diceritain banyak lah, Jadi banyak kesannya informasi. sangat berkesan. Sangat berkesan. Mungkin organisasi yang sangat berkesan bagi abang informasi. Ya, dunia perkuliahan organisasi yang paling berkesan ya salah satunya formasi. Bisa naik pesawat gratis, bisa jalan-jalan gratis, itu benar-benar awal mulanya ya di formasi. Nah, Kompas Link itu langsung mudah, padahal tidak seperti itu. Dalam dunia keilmiahan kan punya tata caranya tersendiri. Seperti itu sih, ketika ngerjain tugas, teman-teman lebih mudah memahami konteks apa yang mau dibahas, seperti itu. Dalam hal buat makalah, buat paper esai dan lain sebagainya.